Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis 3 artikel jurnal yang berkaitan dengan konsep reaksi redoks, miskonsepsi siswa, dan penerapan team-based learning dalam pembelajaran kimia. Analisis ini saya lakukan untuk menemukan kesenjangan penelitian atau research gap yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan proposal penelitian saya. Pada slide berikutnya yaitu ada judul, penulis, serta jurnal terbit dari ketiga jurnal artikel yang saya analisis. Untuk judul jurnal artikel pertama yaitu The Development of the Redox Concept, Inventory as a Measure of Student Symbolic and Particulate Redox Understanding and Confidence dengan penulis Alexandra dan kawan-kawan, jurnal terbit Journal of Chemical Education pada tahun 2014. Untuk judul jurnal artikel kedua yaitu Student Misconception on Basic Concept of Redox Reaction dengan penulis Muhammad Mashkuri dan teman-teman, jurnal terbit AIP Conference Proceeding pada tahun 2019, dan judul jurnal artikel ketiga yaitu Implementing Team-Based Learning in a Large Environmental Chemistry Course and its Impact on Student Learning and Perception dengan penulis Priyanka Laki dan Tris Farawosausa dengan jurnal terbit Chemistry Education Research and Practice pada tahun 2024. Untuk mempermudah, saya mengelompokkan hasil analisis ke dalam beberapa kategori, mulai dari permasalahan pokok, urgensi penelitian, tujuan, metode, temuan, hingga manfaat. Pada slide ini, saya menyajikan permasalahan pokok dan urgensi dari masing-masing jurnal. Pada jurnal pertama, Brand-Reed and Prats menyoroti belum adanya instrumen diagnosis redoks yang valid, reliable, dan mampu mengukur pemahaman simbolik serta partikulat siswa, sehingga sulit mendeteksi miskonsepsi secara akurat. Pada jurnal kedua, Mashkuri dan rekan menemukan bahwa siswa sekolah menengah atas masih mengalami banyak miskonsepsi dasar pada konsep redoks yang menghambat pemahaman lanjutan. Sedangkan jurnal ketiga fokus pada tantangan pembelajaran kelas besar dan bagaimana team-based learning dapat meningkatkan keterlibatan dan performa mahasiswa, tetapi belum menyentuh aspek miskonsepsi redoks secara spesifik. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dari masing-masing jurnal berbeda-beda. Jurnal pertama berfokus pada pengembangan dan validasi ROXI sebagai instrumen diagnosis konsep redoks. Untuk jurnal kedua bertujuan mengidentifikasi jenis dan frekuensi miskonsepsi siswa sekolah menengah atas menggunakan instrumen Treat Higher Diagnostic Test. Untuk jurnal ketiga bertujuan mengetahui dampak penerapan team-based learning terhadap persepsi, performa, dan keterampilan tim mahasiswa. Ketiga jurnal memiliki landasan teori yang kuat, semuanya mengacu pada teori konstruktivisme. Jurnal pertama mengaitkan pemahaman redoks dengan Johnstone Triangle dan teori miskonsepsi seperti prims. Jurnal kedua mengintegrasikan konsep miskonsepsi dan kelebihan retire test dalam membedakan miskonsepsi, kurang pengetahuan, dan error. Pada jurnal ketiga menggunakan teori sosial konstruktivisme Vygotsky serta struktur pembelajaran team-based learning. Ketiga jurnal menggunakan metode yang berbeda. Jurnal pertama menggunakan design mix method dengan pengembangan instrumen yang melalui wawancara, validasi ahli, dan pilot test. Untuk jurnal kedua menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, kuantitatif dengan tes diagnostik 30 item pada siswa sekolah menengah atas. Pada jurnal ketiga menggunakan desain kuasi eksperimen dengan pre-post survey, IRAT, individual RAT, grup RAT, serta analisis soal ujian.
Pada jurnal pertama, instrumen utama adalah Roxy dengan item 2 tier dan skor confidence. Jurnal kedua menggunakan 3 tier multiple choice yang menghasilkan data kuantitatif dan wawancara kualitatif. Jurnal ketiga mengumpulkan data menggunakan survei persepsi, group readiness assurance test, refleksi 1 menit, dan skor ujian. Analisis data pada tiap jurnal berbeda sesuai instrumennya. Roxy atau pada jurnal artikel pertama menggunakan content validity, respon proses validity, dan uji reliabilitas. Tritier dianalisis dengan persentase miskonsepsi dan wawancara. Sedangkan pada jurnal artikel ketiga, Timbus Learning dianalisis dengan statistik pre atau post dan perbandingan skor ujian. Secara umum, ketiga jurnal menghasilkan temuan yang saling melengkapi. Roxy atau jurnal artikel pertama berhasil mengungkap miskonsepsi yang kuat dan penuh kepercayaan diri. Pada jurnal artikel kedua, instrumen Tritier menemukan miskonsepsi yang konsisten pada konsep dasar seperti bilangan oksidasi dan agen oksidasi reduksi. Pada jurnal artikel ketiga, Timbus Learning meningkatkan performa, persepsi, dan keterampilan tim, namun belum menguji miskonsepsi redox secara khusus. Setiap jurnal memberikan manfaat berbeda. Jurnal artikel pertama, instrumen Roxy berguna untuk diagnosis yang mendalam, sedangkan instrumen pada jurnal artikel kedua atau Tritier efektif untuk pemetaan awal miskonsepsi pada siswa sekolah menengah atas, sedangkan pada jurnal artikel ketiga, Timbus Learning berguna sebagai model pembelajaran yang meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Dari analisis ketiga jurnal utama dan literatur dari jurnal Indonesia sebagai jurnal pendukung, saya menemukan 3 gap utama. Gap pertama yaitu Roxy atau instrumen Roxy belum pernah diadaptasi dan divalidasi pada siswa sekolah menengah atas di Indonesia. Gap kedua, yaitu belum ada penelitian yang menggabungkan diagnosis miskonsepsi dengan intervensi pembelajaran seperti team-based learning secara terstruktur. Gap yang ketiga, yaitu belum ada studi yang menganalisis hubungan antara miskonsepsi, confidence level, dan efek intervensi. Penelitian Indonesia seperti yang ditulis oleh Wulandari, Lubis, dan Hastuti mendukung gap ini karena hanya fokus pada identifikasi atau satu jenis intervensi saja. Berdasarkan gap yang ditemukan, saya merumuskan 2 masalah penelitian. Yang pertama, menguji efektivitas Timbus Learning dalam mengurangi miskonsepsi siswa sekolah menengah atas dan memoderasi tingkat kepercayaan diri mereka. Yang kedua, menganalisis bagaimana persepsi siswa terhadap Timbus Learning berkorelasi dengan perubahan miskonsepsi dan kepercayaan diri. Dari ketiga rumusan masalah tersebut, saya mengusulkan 2 rancangan judul proposal. Judul pertama, fokus pada efektivitas Timbus Learning terhadap miskonsepsi dan confidence siswa. Judul kedua, fokus pada persepsi siswa terhadap Timbus Learning dan hubungannya dengan miskonsepsi dan kepercayaan diri. Demikian pemaparan hasil analisis jurnal serta research gap dan rancangan proposal penelitian yang saya susun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.